Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam konten Indah Bersamamu bersama dengan saya JVE Chandra. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin semuanya berjalan dengan baik dalam hidup ini ketika kita menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam segala hal yang terpenting adalah kita bisa tenang. Lawan dari tenang itu panik ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin tidak akan ada hal yang baik yang bisa kita kerjakan, tidak akan bisa mengubah keadaan apapun dengan kepanikan. Justru kepanikan itu membuat segala sesuatunya menjadi tidak benar, jadi berantakan, jadi makin kacau Bapak Ibu Saudara. Makanya berkali-kali Tuhan Yesus seringkali berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, 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 dan tenanglah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita harus menghadapi banyak hal dalam hidup ini, kuncinya adalah ketenangan. Sebab pada waktu kita tenang, kita bisa berpikir dengan jernih. Pada waktu kita tenang, kita bisa menyusun strategi atau rencana yang baik. Tapi kalau kita dalam keadaan panik, dalam keadaan tergoncang Bapak Ibu Saudara, maka tentunya tidak ada hal baik yang bisa kita kerjakan. Nah, itu sebabnya tema kali ini saya ambil hadapi dengan tenang. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, hadapi dengan tenang. Bagaimana bisa tenang kalau keadaan saya seperti ini? Ya seperti tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita depres, kalau kita patah semangat, kalau kita putus harap, kalau kita panik, kalau kita apa, maka percayalah akan menjadi lebih worse lagi, menjadi lebih buruk lagi situasi dan keadaannya. Nah, sebelum saya berbicara tentang tenang ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, ingatkan kepada setiap kami, bukan oleh kuat gagah kami mampu melewati segalanya dalam hidup ini. Namun hanya oleh karena kekuatan yang daripadamu, hanya oleh karena penyertaan-Mu dalam hidup kami, yang membuat kami bisa menjalani hidup kami dengan tenang. Biarlah di tengah-tengah tekanan, persoalan, masalah apapun yang tengah kami hadapi, kami dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun sungguh hanya dekat Engkau Tuhan kami merasa tenang. Sebab kami akan melihat bagaimana tangan-Mu yang perkasa, yang akan membela kami, yang akan menyelesaikan semuanya bagi kami. Dan tangan kanan-Mu itu akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati persekutuan singkat kami ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka Mazmur 62 ayat kedua sampai ke-7 Bapak Ibu Saudara. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dan dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku, kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada seorang pemain golf profesional, Paul Cummings. Dia bertanding dalam sebuah turnamen golf. Ia baru saja membuat pukulan yang bagus sekali yang jatuh di dekat lapangan hijau.
ketika dia berjalan di fairway, ia mendapati bolanya masuk ke dalam sebuah kantong kertas pembungkus makanan yang mungkin dibuang sembarangan oleh salah seorang penonton dan tertiup angin sehingga berada di tengah-tengah lapangan. Lalu bagaimana ia bisa lanjut memukul bola itu dengan baik? Sebab sesuai dengan peraturan turnamen, jika ia memegang atau mengeluarkan bola dari kantong kertas itu, ia akan terkena pukulan hukuman. Tetapi jika ia memukul bola bersama-sama dengan kantong kertas pembungkus makanan itu, tentunya ia tidak akan bisa memukul dengan baik. Bukankah ini sebuah dilema? Sebab salah-salah ia akan mendapatkan scores yang lebih buruk lagi. Lalu, apa yang harus dilakukannya? Banyak pemain mengalami hal serupa. Hampir semuanya memilih tentunya untuk mengeluarkan bola dari kantong kertas itu satu-satunya jalan dan menerima hukuman. Setelah itu mereka akan bekerja keras sampai ke akhir turnamen untuk menutupi hukuman tersebut. Yang paling logik Bapak Ibu Saudara, dan mungkin hampir semua pemain pasti akan melakukan hal demikian. No choice. Hanya sedikit, bahkan mungkin hampir tidak ada pemain yang memukul bola bersama-sama dengan kantong kertas itu. Sebab resikonya terlalu besar, tidak mungkin. Namun, pemain profesional ini tidak memilih satu di antara dua kemungkinan itu. Lalu apa yang dilakukannya? Dia memilih tetap tenang dan berdoa dalam hati. Lalu Tuhan memberinya hikmat untuk bertanya kepada caddy-nya apa yang sebaiknya ia lakukan. Tiba-tiba caddy-nya merogoh sesuatu dari saku celananya dan mengeluarkan sekotak rokok kretek. Dibukanya kotak rokok itu, dan ternyata di dalamnya ada korek api. Lalu ia membakar kantong kertas itu sehingga habis terbakar dan menyisakan bola golf itu. Dia tidak terkena hukuman dan tetap bisa mempertahankan posisinya. Dengan tinggal tenang, dia dapat jalan keluar. Apa yang kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara? Bahwa pemenang kehidupan adalah orang yang tetap tenang di tengah persoalan yang hebat. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap merasa kecil meskipun dia sudah menjadi besar. Banyak orang yang menganggap kesulitan atau masalah sebagai ujian atau hukuman dan memilih untuk menerima hukuman itu. Ada juga yang mengambil resiko dengan melakukan kesalahan, misalnya marah, menyalahkan orang lain, bahkan komplain kepada Tuhan dalam menghadapi masalah itu. Namun sedikit sekali yang dapat bersikap tenang dan berpikir kreatif serta meminta nasihat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah itu hingga menggapai kemenangan. Ketika kita tenang, maka kita dapat berdoa. Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan yang akan menuntun kita kepada jawaban dan jalan keluarnya. Kadang, seringkali lewat orang-orang sekitar kita, bahkan lewat orang-orang yang kita tidak perhitungkan. Sejatinya, di dalam setiap masalah sudah terkandung solusinya.
Yang kita perlukan hanya tenang dan menjadikan setiap masalah itu sebagai batu pijakan untuk membawa kita semakin ke atas. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, biarlah kita boleh tetap tinggal tenang. Biarkan Tuhan yang bekerja. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Biarkan kita bernaung di bawah kepak sayap-Nya. Biarkan kita melihat bagaimana kekuasaan-Nya mengatasi segala sesuatu. Sebab Dia adalah Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan di saat badai sedang bergelora dalam hidup kita, di mana seharusnya kita merasa begitu takut, kita begitu khawatir, dan bahkan mungkin kita merasa panik, mencari jalan keluar sendiri dengan pikiran dan kemampuan kita. Biarlah kita angkat kedua tangan kita, membiarkan Dia memegang tangan kita, membawa kita terbang tinggi bagai burung Raja Wali, mengatasi segala badai itu. Sehingga kita dapat berkata, sungguh hanya bersama-Mu kami merasa tenang. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat
tenang. Hanya bersamamu kami tenang, kami aman. Hanya Engkaulah tempat kami bersandar, tempat kami berlindung. Hanya Engkaulah, tiada yang lain yang kami harapkan. Bagian kita hanya mengangkat kedua tangan kita di hadapan Dia. Apa artinya angkat dua tangan di hadapan Tuhan? Berserah. Orang yang menyerah, dia mengangkat dua tangannya. Begitu juga ketika kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, tanda kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Dia mengangkat tangan kita. Biarkan Dia membawa kita terbang bagai burung Raja Wali, mengatasi segala badai yang ada, sehingga kita dapat berkata, tenanglah kini hatiku, sebab Tuhanlah yang memimpin setiap langkah. Haleluya, haleluya. Kami sudah membaca di dalam firman-firman-Mu Tuhan, bagaimana Engkau meneduhkan badai yang bergelora, angin sakal. Bagaimana Engkau Tuhan adalah Tuhan yang menguasai alam semesta, dan segala sesuatunya tunduk hanya kepadamu. Itu sebabnya apalagi yang perlu kami takutkan, apalagi yang perlu kami khawatirkan dalam hidup ini, selain kami boleh tinggal tenang di dekat-Mu Tuhan. Sebab yang menyertai kami lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami di saat kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari semua kita yang setuju sama-sama katakan amin.